Baik Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi di sini kita diskusikan yang pertama nantinya meliputi penggolongan persediaan itu, gitu ya. Klasifikasinya antara dagang dengan em, apa ya, manufacture itu letak persediaannya bedanya di mana, gitu ya. Kemudian juga aliran aliran dari biayanya bagaimana, ya. Dan juga dampaknya ke laporan keuangan itu bagaimana. Kita lihat di sini. Nah, di sini terlihat ya bahwasanya antara merchandising company dengan manufacturing company itu pos pos dari inventory-nya berbeda ya. Di mana di merchandising company itu atau perusahaan dagang namanya merchandise inventory TOC gitu ya. Tanpa ada uh, item lainnya. Nah, sedangkan manufacturing company itu di statement of financial position-nya diklasifikasikan tiga, yaitu raw material, ya barang mentah, barang dalam proses, dan juga finish good. Nah, ini letak perbedaannya, Bapak Ibu ya. Dan kemudian masalah perhitungan penilaian gitu ya. Jadi di sini sistem pencatatannya gitu ya. Jadi masalah inventory ini berkaitan dengan sistem pencatatan. Jadi pencatatannya berdasarkan perpetual ya dan periodik secara teori gitu ya. Di mana secara perpetual persediaan itu dianggap lebih akurat ya dibanding dengan sistem periodik. Kenapa? Gitu ya. Karena dengan sistem perpetual itu akan dapat diketahui gitu ya persediaan bahan mentah ya berapa gitu ya dan juga berapa yang nantinya tersedia ya memang ready atau juga adanya persediaan yang hilang gitu ya. Sedangkan sistem periodik itu apa gitu ya nilai inventorinya tergantung apa ya tergantung stock of name ya artinya kuantitas yang ada di tangan itu ditentukan oleh pemeriksaan fisik ya pemeriksaan fisik maka disitulah nantinya dapat ditentukan nilai inventory ya. Nah secara apa ya physical inventory di sini gitu ya itu akan penting sekali gitu ya bagi perusahaan ya nantinya uh, secara apa ya dengan physical inventory tersebut akan dapat ditentukan ketika sudah adanya perhitungan ya, sudah adanya penimbangan atau juga sudah ada pengukuran-pengukuran lain atas inventory yang ada di tangan. Ya, bahkan dalam hal itu dengan kata lain disitulah uh, dikatakan dengan business is closed ya atau juga penutupan atau juga periode akhir dari suatu laporan ya. Jadi di situ physical inventory itu berkaitan dengan penutupan tutup buku ya. Jadi biasanya metode fisikal berkaitan dengan identik ya dengan tutup buku. Nah, kemudian juga persediaan itu dikenal ada yang namanya apa ya? Good in transit. Ya, artinya persediaan barang yang sedang dalam perjalanan. Jadi biasa ya, dalam dunia bisnis ya, barang dalam perjalanan itu juga dikategorikan ya sebagai bagian dari persediaan, good in transit. Ya, jadi misalnya di sini kenapa dikategorikan good in transit? Ya karena belum diterima di gudang si pemesan ya si pembeli dan juga belum diantar. Ya artinya belum sampai lah gitu ya. Jadi good in transit itu ya masuk dalam suatu persediaan perusahaan ya yang dianggap sebagai legal title ya to the goods ya artinya memang resmi itu ya misalnya pengiriman BBM ya kalau dia perusahaan SPBU misalnya barang stoknya malah sedikit ya yang banyak good in transitnya SPBU ya contohnya ya karena dalam satu hari misalkan satu kali order ya satu tangki 200.000 liter misalnya dari Medan kirim Gunung Tua ya berarti di tengah jalan gitu ya barang tersebut berada ya dan juga ketika penilaian ya sedang di dalam perjalanan maka status barangnya dikatakan status inventorinya sebagai good in transit gitu ya. Nah juga masalah inventory ini juga nantinya ada hubungannya ke freight cost ya biaya kirim biaya angkut. Jadi apakah biaya angkutnya FOB shipping point
ya free on board shipping point atau juga FOB destination. Nah, di sini kategori beban pengiriman itu dikategorikan ya ketika barang yang diorder itu sampai di kendaraan pengangkutan ya, itu FOB shipping point. Tetapi ketika barang yang diorder itu sampai ke rumah ya, maka itu dikategorikan FOB destination sebagai pembebanan biayanya ya. Kemudian kategori persediaan juga bisa sebagai consign good, ya artinya barang konsinyasi, ya, barang titipan. Nah, jadi barang titipan itu yang dititipkan pada pihak-pihak lain, ya itu disebut dengan consign good. Ya. Jadi consign good di sini apa ya? Sebagai juga kategori persediaan. Kenapa ya consign good ini ada ya? Disebabkan karena metode penjualan barang dagangan itu yang mengharuskan ya sistem consign good. Misalnya apa? Ya misalnya penjualan aqua, gitu kan, aqua galon ya. Ya yang dijual airnya, botolnya yang nggak dijual, gitu kan. Artinya status botolnya ya sebagai ya consign good, barang titipan, gitu ya. Atau misalnya penjualan minuman teh botol, sosro, gitu kan. Ya teh yang dijual tehnya, ya botolnya titipan, consign good. Nah, jadi itu kelompoknya. Ya, ini kita lewatkan. Nah, sekarang kita lihat ya bagaimana ya aliran dari persediaan tersebut ya, dan juga dampaknya ke keuangan ya secara keseluruhan. Jadi identik ya kalau berkaitan dengan inventory, maka kita harus menghitung apa yang dikatakan dengan biayanya. Ya, artinya biayanya biaya per unit ya. Artinya harga per unit dari barang persediaan tersebut. Ya, jadi biaya tersebut termasuk di dalamnya seluruh pengeluaran-pengeluaran gitu ya. Jadi termasuk seluruh pengeluaran-pengeluaran dari perolehan barang tersebut ke tempatnya dengan kondisi siap dijual. Ya. Jadi itulah dikatakan dengan cost. Ya, dan unit cost, gitu ya, itu adalah kuantitas, ya kuantitas dari bagian dari perhitungan total cost dari suatu inventory yang digunakan untuk pembebanan biayanya. Nah, jadi di sini menimbulkan menimbulkan dua kondisi, yaitu kondisi identifikasi khusus, ya specific identification, dan juga asumsi aliran biaya. Ya. Jadi asumsi aliran biayanya apakah dia first in first out dan juga average cost, gitu ya. Nah, jadi terkait dengan perhitungan harga per unit ya specific identification kita lihat seperti ini, gitu ya. Jadi specific identification itu ini ada TV ya. TV itu harga per unitnya ada yang 720, ada yang 750 ya, ada yang 800, tiga harga gitu kan. Tetapi ya ketika suatu waktu perusahaan itu menjual 2 unit ya dari 3 TV itu ya, dibuatnya harganya 1.200 malah. Gitu kan, bukan harganya, asumsikanlah seandainya harga barang yang 720 ditambah 750 berarti 1470. Ya kenapa nggak 1470? Kenapa 1.200? Ya, atau misalnya kenapa tidak 1550? Kalau misalnya 750 ditambah 800. Ya biasanya ya kenapa lebih rendah gitu ya? Ya karena di sini ada asumsi ya. Jadi di sini ada asumsi di mana dengan specific identification tersebut gitu ya, bahwasanya nilai harga tersebut sifatnya relatif. Gitu ya. Jadi pembebanan biaya pada inventory tersebut gitu ya, itu sifatnya relatif dan juga menggunakan asumsi. Jadi asumsinya adalah asumsi ya harga tertentu ya ketika mau dijual. Jadi dia bukan mengikuti rata-rata ya, atau juga mengikuti uh, nilai ya barang yang pertama masuk itulah harga jualnya, gitu kan? Bukan seperti itu. Tetapi dia sifatnya menggunakan asumsi tersendiri. Gitu ya. Itulah dikatakan dengan metode specific identification. Nah, kemudian juga ada asumsi FIFO ya, first in first out dan juga average.
Nah, di sini kita pembahasannya dua ini gitu ya. Artinya basis IFRS lah ya, menginginkan ya yang masih dipakai gitu kan, FIFO dan juga average, dan juga LIFO udah tidak recommended lagi ya, tidak digunakan lagi di standar dunia. Nah, jadi dunia biasanya banyak menggunakan average kalau nggak salah ya. Nah, ini butuh Bapak Ibu bisa melakukan penelitian khusus gitu ya. Kalau misalnya perusahaan perdagangan di Bursa Efek Indonesia, ya, itu banyak average cost atau FIFO gitu ya. Yang mana gitu ya, lebih banyak. Nah, itu boleh diteliti, silakan aja ya. Kalau perusahaan good service company ya, perusahaan makanan dan minuman, perusahaan dagang ya, bisa diteliti. Kalau itu belum ada yang meneliti. Nah, jadi preferensi perusahaan lebih suka mana, average cost atau FIFO ya, boleh diteliti. Gimana Pak? Bisa diulang Pak, izin? Ya, ini banyak belum diteliti ya. Banyak belum diteliti di tesis-tesis mahasiswa ya. Perusahaan dagang yang go public di Indonesia lebih banyak pakai mana? Metode penilaian persediaannya. Apakah dia FIFO atau average? Nah, kalau untuk tesis nanti bisa diteliti ya. Artinya tinggal download laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan di WWIDX Bursa Efek Indonesia, lalu cari gitu kan, apakah average atau juga FIFO. Nah, jadi teorinya udah jelas ya, teorinya di chapter 6 ini semuanya. Nah, disebabkan kenapa ya? Kondisinya lebih banyak ya menggunakan misalnya FIFO ya. Saya belum dapat jawabannya nih, apakah lebih banyak FIFO atau juga average di situ. Nah, jadi bisa diteliti ya untuk berkaitan dengan kalau mau meneliti tentang masalah persediaan ya, Bapak Ibu. Itu dia. Jadi cash flow ya dalam hal ini secara konsisten berkaitan dengan pergerakan fisik barang tersebut ya. Artinya namanya juga sistem penilaian ya, bukan pencatatan ya. Artinya pergerakan fisiknya ya apakah FIFO atau juga average gitu ya. Nah, di sini kita ilustrasikan bagaimana mutasi ya, pergerakan fisik ya dari nilai persediaan tersebut. Ini tanggal 1 Januari punya saldo awal ya. Electronic Astro Condenser. Tanggal 15 dia beli 20 unit, harganya 110. Tanggal 24 dia beli juga 30. Harga per unitnya 120, total unitnya 360. 27 November dia beli 40, unit cost-nya 130, total cost-nya 5.200. Jadi barang yang siap dijual gitu ya, 100 dengan nilai 12.000. Pada persediaan akhir dihitung nilai persediaan akhirnya 45 ya, yang terjualnya 55. Nah, jadi situ mendapatkan formula ya, beginning inventory tambah purchase dikurang inventory, itulah namanya cost of goods sold ya. Dan sifatnya FIFO ini cost of earliest good purchase ya, artinya ketika jual ya maka harga jualnya adalah harga awal barang itu masuk ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita lihat ilustrasinya ya. Nah, ini contohnya ya. Ya, ini contohnya 1 Januari punya stok 10, harganya 100. Tanggal 15 beli 20, harga per unitnya 110. Nah, sekarang jualnya berapa? Misalnya jualnya 45. Ya kan, misalnya jualnya ya berapa dijualnya? Nggak ada keterangannya. Ya, kalau misalnya jualnya 45, maka yang dikeluarkan yang mana? Ya, pertama yang 10. Ya, 10 kali 100. Kemudian 20 kali 100. Ya, kemudian 5. Kemudian 45 ya.
Misalnya 45, ya 10, 20 tambah 15. Nah, 15 kali 120. Nah, itulah harga jualnya. Nah, apa ya? Ilustrasi unit cost yang mengalir ya dari setiap penjualan 45 unit tersebut. Pengakuan atas harga pokoknya ya. Pengakuan atas harga pokoknya. Nah, jadi inventorinya berapa? Ya, inventorinya sisanya, gitu kan? Sisanya berarti sisanya adalah 40 yang sama sekali belum terjual, kalikan 130, kemudian juga 5 ya. 5 dikalikan 120, jadi 600. Jadi nilai persediaan akhirnya 5.800. Nah, itu ya. Harga pokoknya itulah dia tadi ya, 12.000 dari harga pokok ketika jual barang tersebut. Nah, dikurangkan 5.800, maka barang harga pokok penjualannya 6.200. Nah, itu ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau diskusi dalam hitungan ini. Cukup jelas? Jelas ya. Dengan FIFO itu jadi di harga tanggal 1 Januari, harga tanggal 15 ya. Itu yang dikatakan sebagai harga jual ya. Di harga jual dalam menentukan harga pokoknya. Itu ya dengan metode FIFO. Jadi asumsi lainnya yaitu metode rata-rata. Ya, kalau metode rata-rata adalah rata-rata tertimbang, weighted average dari unit cost yang terjadi. Nah, itu ya, rata-rata tertimbang itu gimana? Ya, rata-rata tertimbang adalah ini. Ya, jadi dapatlah 12.000, ini 100. Maka 12.000 dibagi 100, maka 120. Nah, 120 itulah harga nilai persediaannya ya. Kalikan barang yang sisa. Ya, kemudian barang yang siap dijualnya itulah 12.000 dikurangi dengan nilai persediaan akhir. Dapatlah harga pokok penjualannya, HPP-nya ya antara ini ya 6.600. Ya, kemudian kita lihat ya financial statement and dampaknya ke pajak ya bagaimana. Kalau kita FIFO pajaknya gimana? Kalau dia IFRS pajaknya gimana? Artinya pajak yang dibayarkan lebih besar mana? Apakah IFRS? Apakah IFRS? Apakah lebih besar FIFO? Nah, ini juga kalau mau yang meneliti ya untuk tesis boleh ya, untuk tesis boleh. Jadi perusahaan-perusahaan di Bursa Efek Indonesia dampak terutama pada perusahaan dagang ya, dampak kewajiban pajak terutangnya lebih besar mana ya? Kalau metode, benarkah teori yang menyatakan bahwasanya dengan metode FIFO gitu ya, itu pajak setoran pajaknya, terutang pajaknya lebih besar dibanding dengan metode IFRS. Nah, hipotesanya itu. Nah, itu ya. Belum ada yang juga yang meneliti nih. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau meneliti perusahaan dagang di Bursa Efek ya, dampaknya penilaian persediaan ini, sistem penilaian persediaan terhadap perpajakan bagaimana ya. Nah, itu boleh diteliti. Nah, jadi ini sekilas ya, perusahaan FIFO itu, perusahaan yang menerapkan FIFO, dia punya stok barang yang lebih tinggi dibanding yang average. Dan labanya yang FIFO lebih tinggi dibanding yang average. Artinya apa? Setoran pajak terutang dari FIFO lebih besar ya dibanding dengan metode average. Silakan kalau ada yang mau diskusi. Cukup jelas ya. Nah, jadi di situ dampaknya ke pajak ya udah jelas ya. FIFO itu lebih apa ya? Lebih besar ya. Kenapa FIFO lebih besar? Ya karena ada periode inflasi. Ya, jadi pada periode inflasi di persediaan akhir tersebut itulah sebagai current cost yang timbul. Ya sehingga dia lebih besar ya metode FIFO ini dalam hal menghasilkan laba ya. Nah itu. Dalam periode inflasi ya, syarat dan kondisinya. Pak Ibu ya. Artinya ceteris paribus.
Ya, dalam istilah ekonomi kan gitu ya, ada namanya ceteris paribus. Ceteris paribusnya inflation. Tetapi rata-rata dunia menghadapi inflasi kan, jarang yang deflasi. Ya kan? Kalau kita lihat ya dari data BPS lah gitu kan di Indonesia. Itu dari seluruh survei BPS gitu kan, kota mana yang mengalami deflasi dibanding inflasi? Ya artinya lebih banyak kota yang mengalami inflasi kan dibanding deflasi. Ya jadi Vivo ini lebih prefer ya, artinya memang inilah gitu ya yang banyak di apa ya, artinya menguntungkan dari sisi perpajakan ya, menguntungkan dari sisi penerimaan negara. Kalau dia dengan average ya tentu saja tadi lebih rendah ya. Nah, makanya saya ingin tahu jawaban perusahaan-perusahaan go public itu lebih banyak pakai Vivo atau average ya kalau ada asumsi seperti ini. Nah, nah jadi boleh diteliti ya Bapak Ibu ya untuk tesis MMPP. Jadi dalam penggunaan metode aliran biaya ya secara konsisten gitu ya, itu dampaknya kemana? Ke laporan keuangan. Ya. Oke. Nah ini ada contoh kasus. Ya contoh kasus. Tentukanlah metode Vivo dan metode average. Nah kalau dia metode Vivo, ini presiden barang dagangan awal, ini beli, ini jual ya. Jualnya 7.000. Nah berarti berapa harga jualnya? Ya harga jualnya 4.000 kali 3, ya kemudian 3.000 kali 4. Nah, jadi itu ya. Nah, inilah dia. 4.000 kali 3, 6.000 kali 4. Nah, ini dia. Dan nilai ending inventory-nya tersisanya 3.000. Karena tadi kan ini ya, 10.000 semuanya. Sementara yang dikeluarkan 7.000. Ya, jadi sisanya 3.000 kali 4, ya 12.000. Dan nilai persediaan akhirnya ya nilai persediaan akhirnya 12.000 ya. Jadi 12.000 lah dikurangi barang yang siap dijual 36.000. Jadi dapatlah harga pokok penjualannya 24.000. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau diskusi di angka ini. Ya, cukup jelas ya. Ya, berikutnya metode rata-rata. Nah, jadi kalau rata-rata tadi bukanlah dia mau jual 7.000 ya kan Pak ya. Nah, jual 7.000 harga mana? Nah, dirata-ratakan aja. 36.000 dibagi 10.000. Dapatlah 3,6. Nah, 3,6 inilah harga jualnya. Harga pokok penjualannya ya, HPP-nya. Nah, jadi dia HPP-nya yang 3,6. Jadi 3.000 presiden akhirnya 3.000 dikali 3,6 harga rata-rata tertimbang ya. 10.800. Nah, itu ya. Dan persediaan akhirnya ya 10.800 dikurangkan barang yang siap dijual 36.000, dapatlah harga pokok penjualan 25.200. Ya, cukup jelas ya Bapak Ibu perhitungannya. Ya, berikutnya ya dampaknya ke laporan keuangan. Nah, dampaknya ke laporan keuangan kalau misalnya kita mengabaikan, artinya perhitungan inventory ini apa ya? Tidak akurat, maka dampaknya kalau misalnya presiden barang dagangan awalnya terlalu rendah, dampaknya harga pokoknya terlalu tinggi. Kalau harga pokoknya terlalu tinggi, labanya terlalu harga pokoknya terlalu rendah, labanya terlalu tinggi. Nah, jadi di situ hubungannya hubungan terbalik ya antara harga pokok dengan laba. Kalau harga pokok tinggi, laba rendah. Kalau harga pokok rendah, laba tinggi. Nah, itu. Nah, begitu juga presiden barang dagangannya lebih tinggi, maka harga pokoknya juga lebih tinggi ya. Nah, itu Bapak Ibu. Rumusnya ya. Ya, kemudian juga dampaknya ke laporan keuangan, ke laba rugi. Nah, jadi kalau dampaknya kita salah hitung ya atas
persediaan itu salah, dampaknya bukan dampak setahun, tetapi dampaknya 2 tahun, ya 2 periode. Nah itu ya, dampaknya ke 2 periode. Kenapa 2 periode? Ya karena tahun 2019 kita tentukan nilai persediaan akhir, ternyata persediaan akhir ini dari 12.000 ternyata benarnya 15.000. Ya, artinya apa? Terlalu rendah kita menghitung nilai stok gitu kan. Maka dampaknya apa? Karena persediaan akhir ini menjadi saldo awal di periode 2020 atau tahun berikutnya. Ya artinya apa? Dampaknya 2 tahun. Nah, jadi memang harus benar-benar dihitung lah ya, akurat nilai persediaan di tahun yang pertama tersebut. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau diskusi ini. Ya, cukup jelas ya. Ya, dampaknya ke laba rugi itu tadi ya. Nilai persediaan yang terlalu tinggi, asetnya akan terlalu tinggi. Utangnya nggak dampak apa-apa. Ekuitasnya akan terlalu tinggi. Nilai persediaan akhirnya terlalu rendah, asetnya terlalu rendah. Liabilitasnya tidak dampak apa-apa, dan ekuitasnya terlalu rendah. Ya, itu Bapak Ibu. Berikutnya, ya ke penyajian laporan keuangan. Nah, jadi dalam penyajian laporan keuangan, maka kita harus mengelompokkan ya, klasifikasi persediaan, kemudian juga perhitungan biaya, ya yang disebut dengan lower cost of net realizable value, dan juga asumsi pembebanan biayanya, FIFO dan average. Jadi 3 variabel inilah yang harus kita pertimbangkan ya, yang perlu kita pertimbangkan karena punya dampak terhadap pos laporan keuangan. Nah, jadi di sini ada yang namanya lower cost of net realizable value. Artinya kita banding-bandingkan harga itu ya sehingga dapatlah nilai bersih. Nah, jadi contohnya ini net realizable value itu jadi kita hitung ulang ya stok barang tersebut ya berapa nilai realisasi bersihnya. Jadi misalnya TV plat ya 1 unit ini TV plat ternyata harga pembeliannya 600, tapi setelah dihitung ulang ya nilainya 550, turun nilainya ya 55. TV satelit ya kan, TV satelit harga pokoknya 90, nilai realisasi bersihnya 104, lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi? Satelit radio ini banyak orang peminatnya ya sehingga kita hubungkan ke hukum demand supply ya kan. Kalau dia banyak peminat harga tinggi ya. Nah, sehingga total inventorinya inilah dia. Artinya apa? Nilai inventory ini sudah kita pertimbangkan dari nilai realisasi bersihnya. Ya, Bapak Ibu. Ada yang mau berdiskusi? Silakan. Cukup jelas? Ya, cukup jelas ya. Nah, jadi dalam analisa persediaan itu dalam kondisi high inventory level, ya maka di situ high inventory level disebabkan karena adanya biaya-biaya lainnya, ya biaya investasi, biaya penyimpanan, biaya asuransi kebakaran dan sebagainya. Kalau level persediaannya rendah, itu disebabkan karena memang barangnya terjual, ya, atau juga barangnya hilang. Ya. Nah, jadi dalam menganalisa inventory ini tidak lepas dari dua indikator ya, 2 KPI-nya, yaitu KPI-nya inventory turnover dan days is inventory. Jadi apabila inventory turnover-nya tinggi gitu ya, berarti barang dijual rendah ya, barang penjualan rendah. Ya, artinya nilai inventory turnover-nya di sini haruslah rendah ya. Artinya barang di gudang tidak ada yang mengendap. Dalam jangka tempo 2 hari habis ya, terjual. Nah, jadi itu. Ya ini analisa kinerjanya atas persediaan tersebut ya. Ini hitungannya ya. Jadi inventory turnover-nya semakin dia tinggi inventory turnover makin jelek ya kinerja penjualan. Jadi kinerja penjualan
diharapkan memiliki inventory turnover yang nilai totalnya rendah. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau diskusi. Oke, cukup jelas ya persediaan ini. Ya, ini juga tadi kita lihat bagaimana menghitung FIFO tadi ya. Ya, ini dia FIFO. Jadi FIFO itu mudah aja Bapak Ibu ya. Ingat aja barang yang terakhir masuk, barang yang di awal masuk, itulah yang dijadikan harga pokok penjualan. Ya, misalnya kalau kita punya stok sepatu, harga sepatu waktu pada saat jual menentukan harga pokoknya, harga jual yang mana? Harga jual yang lama, gitu ya. Bukan harga jual yang sekarang, bukan faktur yang sekarang, ya. Jadi ya, FIFO. Nah, sedangkan LIFO, average, rata-rata tertimbang. Nah, makanya rata-rata tertimbang itu adalah bukan harganya dirata-ratakan ya, tetapi totalnya dengan total unit cost-nya. Itulah yang dipakai sebagai harga rata-rata ya, Bapak Ibu. Nah, makanya sini 113 dibagi 55 ya 6,23. Ya, kemudian perhitungan gross profit ya. Jadi laba kotor istilahnya. Jadi laba kotor itu ditentukan dari laba kotor makin besar apabila penjualan besar dibanding harga pokok. Ya, itu udah rumus umumnya, Bapak Ibu ya. Apabila harga pokoknya lebih tinggi daripada sales-nya, rugi, gitu ya. Berarti bukan lagi gross profit, tetapi apa ya? Loss profit, rugi ya. Nah itu. Jadi analisa laba kotor katanya ya. Jadi dalam bidang tertentu ya gross profit ini sebagai target ya, Bapak Ibu ya. Artinya menghitung kinerja itu diukur dari gross profit. Ya, itu ya. Nah, LIFO ini kita lihat. Ini sekedar hitungan aja ya. Jadi LIFO itu kebalikan dari FIFO. Ya, ini udah seldom coincide ya. Artinya memang udah nggak dipakai lagi. Ya, udah nggak dipakai lagi. Ya, cost latest good. Ya, jadi berdasarkan pada nilai barang terakhir. Nah, pengecualian juga IFRS ya pada coal ya atau juga hay atau juga piles ya artinya untuk barang tambang ya. Jadi kalau barang tambang ya cenderung LIFO. Tapi kan perusahaan tambang sedikit ya di dunia ini, jarang. Gitu ya. Nah, LIFO itu hitungannya ini. Jadi dia dipakai harga tanggal 27 November, harga tanggal 24 setiap penjualan ya. Itu Bapak Ibu. Silakan kalau ada Bapak Ibu yang mau diskusi lainnya. Ada yang mau kita diskusikan, silakan. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, karena tidak ada yang apa ya, saya kira bahannya pun juga udah selesai di chapter 6 ini ya. Itu saja saya kira pertemuan kita malam ini. Kita lanjutkan kembali di pertemuan minggu berikutnya ya. Baik. Baiklah Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.